Coba dibayangin 1 minggu di bulan Januari 2026. Dalam sekejap, 3 krisis besar meletus hampir bersamaan di berbagai belahan dunia. Stabilitas global benar-benar diuji sampai ke batasnya. Dunia seolah menahan napas. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah kenapa. Oke, jadi kita punya 3 front yang berbeda. Ada ancaman perang di Iran, manuver diplomatik tajam dari Korea Utara di PBB, dan perpecahan yang mengejutkan di antara sekutu NATO. Kelihatannya nggak nyambung kan? Tapi yuk kita lihat gimana 3 percikan api ini bertemu dalam satu momen yang sama, menciptakan tekanan global yang luar biasa. Lihat deh betapa cepatnya semua ini terjadi. Tanggal 12 Januari, Iran bilang siap perang. Dan di hari yang sama persis, Denmark ngerasa ditekan habis-habisan sama Amerika. Besoknya, giliran Korea Utara yang melancarkan serangan diplomatik, sementara Jerman malah memprediksi rezim Iran bakal runtuh. Ini semua terjadi dalam waktu kurang dari 48 jam. Ini bukan kebetulan, ini adalah potret dunia yang sedang bergeser tepat di depan mata kita. Oke, kita mulai dari titik yang paling panas dulu, Iran. Di tengah gejolak internal yang lagi besar-besarnya, negara ini tiba-tiba harus berhadapan langsung dengan ancaman perang dari luar. Jadi, semuanya ini berawal dari dalam negeri. Isu ekonomi yang tadinya biasa aja, tiba-tiba meledak jadi gerakan politik besar-besaran yang minta perubahan rezim. Terus, gimana respons Teheran? Ya, keras banget. Mereka langsung mematikan internet dan menuduh ada campur tangan asing. Tentu aja, ini justru bikin situasi makin panas. Nah, perhatikan ini. Kansler Jerman, yang notabene adalah sekutu utama AS di Eropa, ngeluarin pernyataan yang, wah, mengejutkan banget. Dia bukan cuma mengkritik, tapi secara terbuka memprediksi kalau rezim Iran ini mungkin umurnya udah nggak lama lagi. Ini sinyal yang sangat besar bagi dunia internasional. Dan disinilah ancamannya jadi makin nyata. Presiden AS secara terang-terangan bilang kalau opsi militer tetap ada di atas meja, meskipun pintu negosiasi seolah-olah masih terbuka. Pesan ini bukan cuma buat Teheran, tapi juga jadi semacam peringatan buat dunia. Kesabaran Washington sudah di ambang batas. Respon Iran sama sekali nggak kalah keras. Mereka nggak mundur, malah nantang balik secara terbuka. Jadi di sini kita punya perang kata-kata yang eskalasinya cepet banget, di mana kedua pihak sepertinya udah siap buat skenario terburuk sambil membiarkan pintu dialog terbuka sedikit aja. Situasi yang sangat berbahaya. Sementara itu, ribuan mil jauhnya dari Timur Tengah, ada krisis lain yang lagi membara, tapi di panggung yang berbeda. Panggung diplomatik PBB. Saat semua mata dunia lagi tertuju ke Iran, ada pemain lain yang justru melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Nah, ini pertanyaan yang menarik banget. Waktu perhatian dunia lagi fokus-fokusnya ke Iran, apa coba yang dilakukan Korea Utara? Mereka nggak meluncurkan rudal. Sebaliknya, mereka melancarkan serangan dengan cara yang sama sekali berbeda. Strategi Pyongyang ini cerdik banget loh. Alih-alih eskalasi militer, mereka justru pakai panggung PBB buat melancarkan serangan diplomatik yang sangat tajam. Bayangin aja, mereka memposisikan diri seolah-olah mereka lah pembela piagam PBB dan menuduh Amerika lah yang jadi pelanggar aturan. Ini usaha yang brilian buat membalikan narasi global. Oke, biar kita ngerti kenapa mereka ngelakuin ini, kita harus paham satu konsep kunci, serangan pemenggalan atau decapitation attack. Ketakutan bahwa AS bakal melancarkan serangan yang tujuannya buat melenyapkan kepemimpinan mereka, itu udah jadi inti dari doktrin pertahanan Korea Utara. Kejadian kayak penangkapan Presiden Venezuela oleh AS beberapa waktu sebelumnya, itu cuma memperkuat paranoia mereka dan mendorong mereka buat bertindak proaktif di PBB. Dan sekarang, kita sampai ke titik nyala yang mungkin paling aneh dan gak disangka-sangka. Krisis ini bukan soal musuh lama. Ini adalah perselisihan mendalam yang justru meledak di antara sekutu-sekutu terdekat. Ide ini kedengarannya kayak berita bercandaan ya, tapi bagi Washington, ini adalah langkah geopolitik yang serius. Presiden Trump, yang punya latar belakang pengusaha properti, ngelihat Greenland sebagai transaksi real estate besar. Masalahnya, buat Denmark dan Greenland, ini bukan soal properti, ini soal kedaulatan negara. Nah, yang menarik banget dari tabel ini adalah gimana ia nunjukin dengan jelas keretakan di dalam aliansi NATO. Ini bukan lagi AS versus musuhnya, tapi AS versus sekutu terdekatnya. Hampir seluruh Eropa bersatu di belakang Denmark menentang apa yang mereka anggap sebagai pelanggaran norma-norma internasional. Pernyataan Perdana Menteri Denmark ini, wah, fundamental banget. Ini bukan sekedar penolakan tawaran bisnis. Ini adalah pembelaan terhadap fondasi hukum internasional. Poin mereka jelas banget, kedaulatan itu nggak bisa diperjualbelikan. Dan inilah suara yang mungkin paling penting dari semuanya. Perdana Menteri Greenland menegaskan hak rakyatnya untuk menentukan nasib mereka sendiri. Ini menggarisbawahi bahwa Greenland bukanlah properti yang bisa dipindah tangankan.
tapi sebuah bangsa dengan identitas dan kemauannya sendiri. Oke, jadi kita udah lihat 3 krisis yang kelihatannya terpisah. Iran, Korea Utara, dan Greenland. Apa dong benang merah yang menghubungkan semuanya? Yuk, kita coba satukan kepingan-kepingan ini buat melihat gambaran besarnya. Pada intinya, ketiga peristiwa ini tuh bukan insiden yang terisolasi. Mereka semua adalah bagian dari sebuah pola yang lebih besar. Mereka menunjukkan sebuah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sangat asertif, yang secara bersamaan menekan lawan, rival, dan bahkan sekutu. Mereka menantang norma-norma diplomatik yang selama ini kita kenal, dan benar-benar menguji batas-batas aliansi. Dan inilah pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan bersama. Minggu yang penuh gejolak di bulan Januari 2026 itu lebih dari sekedar kumpulan berita utama. Itu adalah sebuah studi kasus tentang seberapa cepat tatanan global bisa berubah, dan meninggalkan kita untuk bertanya-tanya, apa konsekuensi jangka panjangnya bagi dunia yang kita tinggali sekarang?